Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami belajar matematika mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal pretest BPK transformasi tahun 2025, khususnya modul profesional untuk topik yang kelima. Masuk ke soal nomor 1. Koperasi sekolah menerima pemasok kebutuhan siswa. Pemasok alat tulis datang setiap 6 hari sekali. Pemasok makanan ringan datang setiap 8 hari. Pemasok minuman datang setiap 12 hari. Pada hari Senin 3 Januari 2022, untuk pertama kalinya memasok alat tulis, makanan ringan dan minuman datang bersamaan ke koperasi sekolah. Ketika pemasok akan datang bersamaan untuk yang kedua kalinya pada tanggal. Nah, di sini kalau ada istilahnya ini waktu ya. Jadi waktunya hari itu mencari apa? KPK ya. Di KPK-nya dari 6, 8, 12. Nah, 6 itu kan 2 kali 3. Kalau 8 itu 2 pangkat 3. Dan 12 itu 2 pangkat 2 kali 3. Jadi kalau mencari KPK-nya itu berarti 2 pangkatnya tertinggi 3 dikali 3. Jadi berapa? 24. Nah, itu. Jadi 24 ini ditambah berapa? Tadi harinya hari Senin. Nah, 23 berarti tinggal nambah 3. Jadi berapa? 27. Nah, itu kembali lagi ke Senin. Jadi jawabannya tepat itu adalah yang di Senin 27 2022. Kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Ini ada sebuah gambar persegi panjang dengan panjangnya 18, kemudian lebarnya 10. Selembar kertas berbentuk persegi panjang dengan panjang 18 cm dan lebar 10 cm. Kita akan memotong kertas tersebut menjadi kertas kecil berbentuk persegi dengan sisinya 6 cm. Berapa lembar kertas kecil yang paling banyak dapat dibuat? Nah, di sini kita mencari ini ya. Jadi persegi panjangnya itu ya. Jadi nanti tinggal membagi. Nah, caranya bagaimana? Jadi caranya itu kita mencari analisisnya, berarti karena persegi panjang, jadi kan kita akan memotong kertas tersebut menjadi kertas kecil berbentuk persegi dengan sisinya 6 cm. Nah, berarti 10 ini karena persegi panjang berarti luasnya berarti 10 kali 18. Jadi hasilnya berapa? 180. Ini luas persegi panjang. Kemudian kalau luas persegi, nah, sisinya adalah berarti 6. 6 kali 6 hasilnya 36. Jadi 180 ini dibagi 36. Jadi 36 ini dikali berapa hasilnya 180? Coba kali 5 berapa? 6 kali 5 0 3. 3 kali 5 15 tambah 3 18. Nah, betul ya. Jadi berapa lembar kertas kecil yang paling banyak dapat buat itu adalah 5. Jadi opsi jawaban yang tepat adalah yang C itu ya, 5. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Masih seputar soal pretest BPK transformasi tahun 2025 modul profesional untuk topik yang kelima. Nomor 3, toko Harum berhasil menjual 181 tangkai bunga berbagai jenis, yaitu 31 tangkai bunga lili, 29 tangkai bunga aster, 34 tangkai bunga sedap malam, 40 tangkai mawar, dan sisanya tangkai bunga krisan. Modus bunga yang berhasil dijual toko Harum adalah A. bunga aster, B. bunga mawar, C. bunga sedap malam, D. bunga lili, E. bunga krisan. Nah, di sini kita mencari modusnya. Modus berarti datanya sering muncul ya. Jadi di sini kita kurangi dulu aja. 181 kurangi 31 kurangi 8. Berarti ini kita jumlah dulu 31 tambah 29 kemudian tambah 34 lalu ditambah 40. Nanti sisanya berapa? Ini 10 14 masih simpan 1 4 6 9 13 1 34. Nah, di sini 181 kita kurangi 134. Ini 7, ini tinggal 7, berarti 4 ya. Jadi 47. Ini adalah bunga krisan. Coba kita cek. Untuk bunga lili ini 31. Aster ini 29. Untuk sedap malam 34. Dan tangkai mawar itu adalah 40. Nah, kalau bunga krisan sisanya itu 47. Berarti yang modusnya adalah yang paling banyak. Jadi jawabannya tepat adalah yang E, bunga krisan. Nah, kita lanjut untuk soal berikutnya nomor 4. Perhatikan pernyataan berikut.
1. Semua sisinya memiliki panjangnya sama. 2. Memiliki dua pasang sudut yang berhadapan sama besar. 3. Semua sudutnya merupakan sudut siku-siku. 4. Salah satu diagonalnya lebih panjang daripada sisi lainnya. 5. Kedua diagonalnya saling tegak lurus dan membagi sudut menjadi dua bagian yang sama. Pernyataan yang benar mengenai belah ketupat adalah A. 1, 3, dan 4, B. 2, 4, dan 5, C. 1, 2, dan 5, D. 1 dan 3, E. 2, 3, 4, dan 5. Jadi di sini sifat-sifat dari belah ketupat di sini. Nah, berarti kita telah satu persatu. Jadi mana yang tepat? Ya. Semua sisinya memiliki panjang yang sama. Nomor 1 ini berarti benar. Oke. Kemudian yang kedua, memiliki dua pasang sudut yang berhadapan sama besar. Ya, benar. Kemudian yang ketiga, semua sudutnya merupakan sudut siku-siku. Oh, ini salah. Kemudian yang keempat, salah satu diagonalnya lebih panjang daripada satu sisinya. Oh, ini juga salah. Kemudian yang kelima, kedua diagonalnya saling tegak lurus dan membagi sudut menjadi dua bagian yang sama. Ini benar. Jadi jawaban yang tepat adalah 1, 2, dan 5. Jadi opsi jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal berikutnya, nomor 5. Dalam mempelajari matematika ditemukan beberapa hambatan belajar, learning obstacle, yaitu hambatan ontogenik, hambatan didaktis, dan hambatan epistemologi. Di bawah ini pernyataan yang sesuai dengan hambatan epistemologi adalah A. Kesiapan mental belajar siswa. B. Hambatan yang disebabkan oleh cara mengajar guru. C. Siswa dihadapkan dalam konteks yang berbeda dengan yang dipelajari sebelumnya karena pengetahuannya yang terbatas. D. Proses belajar yang tidak sesuai dengan mental anak. E. Hambatan yang disebabkan oleh pendekatan pembelajaran yang digunakan. Jadi di bawah ini yang sesuai, pernyataan sesuai dengan hambatan epistemologi itu adalah yang ini, yang C. Jadi siswa dihadapkan dalam konteks yang berbeda dengan yang dipelajari sebelumnya karena pengetahuan yang terbatas. Oke, kita lanjut soal berikutnya, masih seputar soal pretest PBG Transformasi tahun 2025, modul profesional untuk topik yang kelima. Kita langsung ke nomor 6. Seorang guru mendata berat badan siswanya sehingga diperoleh data sebagai berikut. Tabel hasil pengukuran berat badan siswa kelas 6. Nah, ini berat badannya 36, ada 2, 37 ada 1, 38 ada 2, 39 ada 5, 40 ada 6. Rata-rata dari berat badan siswa kelas 6 adalah, jadi kita hitung di sini banyaknya siswa itu berapa? 2, 1, 2 berarti 5, 10 tambah 6 berarti 16. Ini semua siswa. Ini kita kalikan berat badannya kilogram dikali banyak siswa berarti 36 kali 2 72. 37 kali 1 37. Kemudian 38 kali 2 76. Kemudian 39 kali 5 itu 195. Kemudian 40 kali 6 adalah 240. Kalau kita jumlah ini 2 tambah 7 tambah 6 itu 15 tambah 5 20. 0 masih nyimpen 2. Kemudian 2 7 3 berarti 10 12 tambah 7 19 tambah 9 28 28 tambah 4 32. 3 tambah 1 tambah 2 4 6. Ya, jadi 620 kita bagi 16. Karena banyaknya siswa ada 16. Ini 3 48, sisanya 4, ini 1 140 dibagi 16 itu adalah 8 4 128, sisanya adalah 12. Berarti kita tambahin nolnya 120. Kita bagi 16 7 itu 112, sisanya adalah 8 tambah 0 80 berarti ini 5. Nah, ini 80 sampai 0. Jadi rata-rata dari berat badan siswa kelas 6 adalah yang A, 38,75. Kita lanjut soal nomor 7. Dalam pembelajaran bilangan bulat, seorang guru ingin menanamkan kemampuan berpikir kritis kepada siswa. Rumusan tujuan pembelajaran yang paling sesuai adalah A. Siswa dapat mengurutkan bilangan bulat dari yang terkecil hingga terbesar berdasarkan contoh yang diberikan guru. B. Siswa dapat menjelaskan perbedaan antara bilangan bulat positif dan negatif dengan contoh dari kehidupan sehari-hari. C. Siswa dapat menghafalkan semua rumus operasi hitung bilangan bulat. D. Siswa dapat menjelaskan definisi bilangan bulat. E. Siswa dapat menyebutkan nama-nama bilangan bulat dalam
urutan yang benar. Jadi rumusan tujuan pembelajaran yang ingin dibuat seorang guru untuk menanamkan kemampuan berpikir kritis kepada siswa, khususnya dalam materi bilang bulat, itu adalah yang benar. Jawabannya B. Siswa dapat menjelaskan perbedaan antara bilang bulat positif dan negatif dengan contoh dari kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Kemudian lanjut nomor 8. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Melakukan operasi hitung penjumlahan bilang bulat. 2. Membandingkan bilang bulat. 3. Mengenal konsep bilang bulat. 4. Melakukan operasi hitung pengurangan bilang bulat. 5. Mengurutkan bilangan bulat. Seorang guru ingin mengajarkan materi bilangan bulat kepada siswa kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah. Urutan pembelajaran yang paling tepat adalah A. 1, 2, 3, 4, dan 5. B. 3, 5, 2, 4, dan 1. C. 2, 4, 1, ini 5 ya, dan 3. D. 3, 2, 5, 1, dan 4. E. 5, 3, 1, 4, dan 2. Nah, jadi di sini kita disuruh mengurutkan ya. Mengurutkan pembelajaran yang tepat untuk kelas 4 ya, materi bilangan bulat. Kita telah yang pertama dulu, yang mana kira-kira ya, yang kira-kira yang mana. Kita harus mengenal dulu konsepnya, berarti ini yang pertama ya, yang nomor 3 ini yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah membandingkan dulu. Nah, kemudian setelah mengenal, kemudian membandingkan, bertanya seperti itu. Lalu setelah membandingkan bilangan bulat, nah kemudian mengurutkan yang ketiga. Setelah mengurutkan, kemudian melakukan operasi hitung penjumlahan. Nah, berarti 4. Lalu yang terakhir adalah pengurangan. Jadi urutannya seperti itu. Jadi opsi jawabannya tepat adalah yang D. 3, 2, 5, 1, dan 4. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Masih seputar soal prioritas PPG Transformasi tahun 2025 modul profesional untuk topik yang kelima. Kita ke soal nomor 9. Seorang guru ingin mengajarkan ciri-ciri bangun datar kepada siswa kelas 4 SD dengan menggunakan sumber belajar berbasis teknologi. Sumber belajar yang paling sesuai dengan perkembangan ipteks adalah A. Menggunakan buku teks yang berisi gambar macam-macam bangun datar. B. Menggunakan aplikasi interaktif berbasis augmented reality AR yang memungkinkan siswa memvisualisasikan bangun datar secara konkret. C. Menggunakan media gambar bangun datar yang ditempel di papan tulis. D. Menggunakan benda konkret seperti buku dan kertas origami. E. Menggunakan poster berisi gambar macam-macam bangun datar. Nah, di sini yang ditanyakan itu adalah sumber belajar yang paling sesuai dalam perkembangan ipteks khususnya. Jadi seorang guru itu ingin mengajarkan ciri-ciri bangun datar kepada siswa kelas 4. Itu yang tepat jawabannya yang A ya. Jadi menggunakan buku teks yang berisi gambar macam-macam bangun datar, seperti itu. Kemudian kita lanjut untuk nomor 10. Seorang guru SD mengajak siswa untuk melakukan eksperimen matematika dengan menggunakan alat peraga dan teknologi. Lalu mendiskusikan temuan mereka dalam kelompok kecil. Penilaian proses yang paling tepat untuk mengevaluasi ketercapaian pembelajaran ini adalah menilai kolaborasi, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis siswa dalam mendiskusikan temuan eksperimen. B. Menilai penggunaan alat peraga dalam eksperimen. C. Menilai kemampuan siswa dalam menggunakan teknologi untuk eksperimen. D. Menilai kemampuan siswa dalam menulis laporan eksperimen. E. Menilai ketepatan hasil eksperimen yang ditemukan oleh siswa. Jadi penilaian proses yang paling tepat untuk mengevaluasi ketercapaian pembelajaran, khususnya untuk menggunakan alat peraga dan teknologi. Seperti itu. Jadi jawabannya tepat adalah yang A. Menilai kolaborasi, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis siswa dalam mendiskusikan temuan eksperimen. Sekian pembahasan dari kami, khususnya soal prioritas PPG modul profesional topik kelima. Dan yang ikut PPG batch 1 tahun 2025 semoga bisa lulus dengan hasil yang memuaskan. Dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.